Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devrilyadi, biasa dipanggil Depri. Saya anak terakhir dari 4 bersaudara. Hobi saya adalah bermain sepak bola dan catur. Tepat tanggal lahir saya yaitu 20 Agustus 2004 di sebuah desa yang berada di Kecamatan Katibung, Kabupaten Lampung Selatan. Dan sekarang saya berusia 19 tahun dan Agustus nanti saya berusia 20 tahun. Tentunya di umur saat ini, kehidupan yang sebenarnya mulai terlihat di hadapan saya, dan saya mau tidak mau harus bisa menjalankan kehidupan itu. Dan harus bisa berpikir bahwa ini bukan kehidupan yang enak seperti sebelumnya, yang bangun hanya untuk makan, bersekolah, bermain, dan tidur. Tetapi di saat ini kita harus bisa memikirkan untuk bagaimana kita ke depannya agar bisa hidup dan tanpa melulu bergantung kepada orang tua. Adapun riwayat pendidikan saya, yaitu pada 2011 saya masuk Madrasah Ibtidaiyah Kota Batu dan lulus pada tahun 2017. Kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 1 Katibung dan lulus pada tahun 2020. Dan kemudian melanjutkan sekolah menengah atas di SMA Negeri 1 Katibung dan lulus pada tahun 2023. Dan pada saat ini saya sedang menjalankan studi saya di salah satu universitas yang ada di Lampung, yaitu Universitas Teknokrat Indonesia. Saya mengambil prodi informatika. Alasan saya mengambil jurusan ini yaitu yang pertama, mungkin sudah rezeki saya di sini, dan yang kedua saya berpikir bahwa dunia teknologi makin tahun akan makin terus berkembang dan dunia akan semakin canggih. Dan saya ingin sekali mempelajari dunia teknologi dengan serius agar nantinya bisa berguna bagi saya sendiri dan masyarakat sekitar saya. Tentunya ini bukan merupakan yang sangat mudah bagi saya mengambil jurusan ini karena saya merupakan lulusan SMA yang tidak ada basic dalam dunia itu dan dan mungkin di SMA sangat jarang untuk belajar dengan komputer. Tetapi itu semua tidak mempengaruhi saya untuk terus ekstra belajar karena ini sudah menjadi pilihan saya sejak awal dan saya harus mempertanggungjawabkan keputusan saya. Soft skill dan hard skill adalah sesuatu yang harus kita miliki dan kita kuasai agar kita mampu bersaing dengan orang-orang di luaran sana. Adapun soft skill yang saya miliki saat ini yaitu saya mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki rasa kepemimpinan yang tinggi, memiliki sikap peduli yang besar, bisa bekerja sama dalam tim, mungkin bisa dilihat dari hobi saya yaitu bermain sepak bola. Karena di sepak bola kita harus memerlukan kerjasama tim yang baik dan komunikasi yang benar. Dan juga seperti bermain catur, saya memiliki kemampuan berpikir kritis yang baik dan juga selalu berpikir dengan matang-matang dalam mengambil segala tindakan agar tidak menjadi bumerang bagi diri sendiri. Itu mungkin beberapa soft skill yang saya miliki. Adapun hard skill yang saya miliki pada saat ini yaitu saya bisa mengoperasikan software di perangkat lunak seperti Excel, Word, PowerPoint, dan juga saya paham tentang bahasa pemrograman seperti Python, C++, dan Java. Dan saya juga bisa sedikit tentang desain grafis. Mungkin itu beberapa soft skill dan hard skill yang saya miliki pada saat ini. Tentunya soft skill dan hard skill yang saya sebutkan tadi tidak akan membuat saya puas dan cukup untuk terus mencari kemampuan dan skill yang bisa saya pelajari. Tentunya saya harus lebih mencari skill-skill dan kemampuan yang harus saya kuasai dan saya miliki. Tujuan saya ke depannya, saya memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, saya ingin berkembang dalam dunia karir. Saya bercita-cita ingin terus berkembang dalam dunia karir, tentunya sesuai dengan jurusan yang sedang saya tempuh saat ini, yaitu informatika. Saya ingin bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang IT, seperti programmer, data analis, atau yang lainnya. Karena ini sangat relevan dengan jurusan saya. Yang kedua, saya ingin memberi manfaat bagi masyarakat sekitar, terutama di tempat tinggal saya. Karena
Di sini rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani dan saya bercita-cita ingin menggabungkan teknologi dengan dunia tani. Mungkin dengan alat-alat mereka diubah dengan teknologi yang lebih modern, mulai dari alat bertanamnya, pemeliharaannya, dan pemanenannya dilakukan dengan teknologi yang lebih canggih. Tentunya tujuannya tidak lain dan tidak bukan, yaitu agar lebih menghemat tenaga dan biaya yang dikeluarkan oleh para petani. Selanjutnya, cita-cita saya ke depannya, apabila tidak ada dari dua yang saya sebutkan tadi, saya ingin menjadi pengusaha, terutama di bidang pariwisata. Karena yang kita semua ketahui bahwa Lampung ini kaya akan sumber daya alamnya, seperti pantainya, pegunungannya, dan lainnya. Karena saya tinggal di daerah Lampung Selatan, jadi sudah tidak asing lagi bagi saya dengan melihat pantai Lampung yang sangat indah dan asri. Jadi saya berniat ingin membuat dan memajukan pantai-pantai yang ada di Lampung menjadi lebih terkenal, bukan hanya terkenal di Indonesia saja, tapi di mancanegara. Jadi agar orang asing tahu bahwa bukan hanya Bali dan Lombok saja yang memiliki pantai-pantai yang indah di Indonesia, tetapi mereka juga harus tahu bahwa Lampung memiliki pantai yang tidak jauh lebih keren dari Bali dan Lombok. Saya punya niat seperti itu bukan berarti Lampung sekarang tidak terkenal, bukan berarti Lampung tidak bagus, tetapi saya ingin lebih memajukan dari yang sekarang, tentunya dengan pengelolaan yang benar, transparan, dan bersama-sama niat ingin memajukan kelestarian alam di Lampung ini. Dengan meningkatkan jumlah wisatawan, yaitu dengan beberapa cara seperti berikut. Yang pertama, pelatihan dan pengembangan staf bertujuan untuk meningkatkan citra profesional. Lalu menjalin kemitraan dengan hotel, restoran, dan agen. Selanjutnya, penggunaan teknologi, yaitu meluncurkan aplikasi mobile untuk mempermudah wisatawan mendapatkan informasi. Selanjutnya, menjalankan kampanye promosi melalui media sosial dan influencer. Berikutnya, mengembangkan berbagai paket wisata yang unik dan menarik. Dan yang tak kalah penting adalah peningkatan infrastruktur agar para wisatawan tidak kapok atau menyesal setelah berwisata ke sini. Karena apabila kita berhasil membuat ini semua, kita akan merasakan keuntungan bukan hanya untuk pengelolanya, tetapi saja untuk pemerintahnya, dan juga yang terutama bermanfaat bagi masyarakat yang ada di sekitar. Langkah-langkah yang harus saya lakukan untuk mencapai semua itu adalah yang pertama pasti niat, karena saya meyakini dan menurut agama kepercayaan saya, awalilah segala sesuatu dengan niat. Apabila niatnya baik, insya Allah jalannya pun akan diridhoi. Yang kedua, langkah yang akan saya lakukan mungkin karena saat ini saya masih duduk di bangku kuliah, langkah yang tepat adalah belajar dengan benar dan menjalankan tugas sebagai mahasiswa. Dan juga mencari relasi yang banyak sebanyak-banyaknya. Mengapa kita harus mencari relasi? Karena saya pernah mendengar bahwa 70% lowongan pekerjaan itu tidak dipublish, melainkan melewat relasi. Jadi apabila relasi kita banyak, dan kemungkinan besar juga kita akan mendapatkan lowongan pekerjaan semakin banyak. Langkah selanjutnya yaitu mengembangkan diri. Bisa dari penampilan kita, membangun portofolio, menyusun CV, mengikuti seminar, dan lain sebagainya. Langkah selanjutnya adalah tindakan. Percuma kita di awal niat tetapi tidak ada tindakan yang kita lakukan setelah itu. Jadi kita mulai belajar apa yang mau kita ambil, apa yang akan kita pelajari. Lakukan semuanya dengan serius. Yang terakhir, yang tak kalah penting, yaitu minta bantuan kepada yang di atas. Apalagi kita sudah berusaha semaksimal mungkin, maka hasil kedepannya kita serahkan kepada Tuhan. Mungkin itu saja perkenalan diri dari saya. Semoga kita semua bisa mencapai apa yang sudah kita cita-citakan dan kita idamkan. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.